warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Aflah, NPM 211434049. Saya dari kelas 2 HPGSD dari Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan konsep dasar bilangan pecahan. Mari disimak video berikutnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan konsep dasar bilangan pecahan. Pecahan adalah sebagian dari sesuatu yang utuh. Dalam ilustrasi gambar, bagian yang dimaksud adalah bagian yang biasanya ditandai dengan arsiran. Bagian inilah yang dinamakan pembilang. Adapun bagian yang utuh adalah bagian yang dianggap sebagai satuan dan dinamakan penyebut. Konsep pecahan akan berarti dengan soal cerita yang menggunakan objek-objek nyata, misalnya buah apel, sawo, tomat, atau kue, kek, apem, dan lain-lain. Selanjutnya dapat berubah daerah-daerah bangun datar beraturan, misalnya persegi, persegi panjang, atau lingkaran yang akan sangat membantu dalam memperagakan konsep pecahan. Nah, inilah contoh objek pecahan. Seperti potongan kue, cake, potongan pizza, dan potongan buah apel. Yang pertama, pecahan senilai. Pecahan senilai adalah pecahan yang mempunyai nilai yang sama, tetapi dituliskan dalam bentuk yang berbeda. Pecahan ini merujuk pada pecahan yang nilainya tetap sama ketika pembilang dan penyebut dari sebuah pecahan dikalikan atau dibagi dengan bilangan yang sama. Perlu diingat bahwa bilangan yang dilakukan bukanlah 0, sebab 0 per 0 sama dengan tak terhingga. Yang pertama, peragaan dengan benda konkret. Kedua, peragaan dengan garis bilangan. Ketiga, menggunakan tabel pecahan senilai. Contoh peragaan pecahan senilai. Yang pertama, peragaan dengan benda konkret menunjukkan 1 per 2 sama dengan 2 per 4 sama dengan 4 per 8. Dengan menggunakan 3 lembar kertas yang berbentuk persegi panjang. Anggap saja selembar kertas itu sebagai satu bagian utuh. Yang pertama, satu lembar kertas yang diarsir 1 per 2 dilipat menjadi dua bagian yang sama. Kedua, kertas yang diarsir 2 per 4 dari lipatan pertama dilipat lagi menjadi dua bagian yang sama. Ketiga, yang diarsir 2 per 4 atau yang diarsir 4 per 8 dari lipatan yang kedua dilipat lagi menjadi dua bagian yang sama. Dari gambar tersebut jelas bahwa 1 per 2 senilai dengan 2 per 4 dan 4 per 8. Kedua, contoh peragaan dengan garis bilangan. Pecahan senilai dapat pula ditunjukkan dengan menggunakan alat peraga garis bilangan pada kertas berpetak. Dengan menggunakan penggaris dapatlah diurutkan dari atas ke bawah dan ditemukan bahwa 1 per 2 sama dengan 2 per 4 sama dengan 3 per 6 sama dengan 4 per 8. Yang ketiga, contoh menggunakan tabel pecahan senilai. Membandingkan pecahan dengan peragaan. Yang pertama, bila pembilang sama, contohnya 2 per 3 dan 2 per 4. Yang kedua, bila penyebut sama, contohnya 3 per 5 dan 2 per 5. Yang ketiga, bila pembilang dan penyebut tidak sama, contohnya 3 per 4 dan 2 per 5. Nah, di sini kita tahu yang mana perbedaan pembilang dan penyebut. Pembilang itu di bagian atas dan penyebut di bagian bawah. Kedua, pecahan senama. Bilangan-bilangan pecahan yang mempunyai penyebut sama dinamakan bilangan pecahan senama. Contohnya 1 per 6, 3 per 6, dan 4 per 6. Yang ketiga, pecahan campuran. Pecahan tidak sejati adalah pecahan yang nilai positif pembilang lebih besar dari nilai positif penyebut. Contohnya 10 per 7, 12 per 9, dan 21 per 4.
Pecahan tak sejati 10/7 dapat ditulis dalam bentuk 1/3/7, yang berarti 10/7 sama dengan 1/3/7. Pecahan dalam bentuk 1/3/7 disebut pecahan campuran. Jadi, pecahan campuran adalah pecahan yang penulisannya merupakan gabungan dari bilangan bulat dan pecahan sejati. Yang keempat, penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan. Pertama, penjumlahan pecahan. Diketahui A per B dan C per D. Bilangan-bilangan pecahan dengan B tidak sama dengan 0. D tidak sama dengan 0. Penjumlahan dari A per B dan C per D ditulis. A per B tambah C per D didefinisikan dengan A per B tambah C per D sama dengan AD tambah BC per BD. Contohnya, yang pertama, 3/4 tambah 2/5 sama dengan 3 kali 5 tambah 4 kali 2 per 4 kali 5. Sama dengan 3 kali 5 hasilnya 15, 4 kali 2 hasilnya 8. 15 tambah 8 per 20. 15 tambah 8 hasilnya 23 per 20. Dan contoh kedua, 5/7 tambah 8/21 sama dengan 5 kali 21 per 7 kali 21 tambah 8 kali 7 per 7 kali 21. 5 kali 21 hasilnya 105 per 7 kali 21. Ditambah 7 kali 21 hasilnya 147. Ditambah 8 kali 7 hasilnya 56 per 147. 105 ditambah 56 hasilnya 161 per 147. Teorema pertama, jika A per C dan B per C pecahan-pecahan dengan C tidak sama dengan 0, maka A per C tambah B per C sama dengan A tambah C per B. Sifat-sifat penjumlahan pecahan. 1. Tertutup, yaitu jika X dan Y pecahan-pecahan maka X tambah Y juga pecahan. Kedua, pertukaran komutatif, yaitu jika X dan Y pecahan-pecahan maka berlaku X tambah Y sama dengan Y tambah X. Ketiga, sifat asosiatif, pengelompokan, yaitu jika X, Y, dan Z pecahan-pecahan maka X buka kurung X tambah Y tutup kurung tambah Z sama dengan X tambah buka kurung Y tambah Z tutup kurung. Yang keempat, mempunyai elemen identitas yaitu 0 dan berlaku X tambah 0 sama dengan 0 tambah X sama dengan X untuk setiap pecahan X. Kedua, pengurangan pecahan. Diketahui A per B dan C per D pecahan-pecahan dengan B tidak sama dengan 0, D tidak sama dengan 0. Pengurangan A per B dengan C per D ditulis A per B dikurang C per D sama dengan AD dikurang BC per BD. Teorema kedua, jika A per B dan C per D pecahan-pecahan dengan C tidak sama dengan 0, maka A per C tambah B per C sama dengan A kurang C per B. Pada pengurangan yang berlaku hanya sifat tertutup, yaitu jika X dan Y pecahan-pecahan maka X kurang Y pecahan.